Assalamualaikum Pak Ganda. Waalaikumsalam. Iya, Bu Vivit. Mohon maaf Pak Ganda, apakah saya bisa mengganggu waktu Pak Ganda sebentar? Ya, tidak apa-apa Bu Vivit. Kebetulan ini saya sedang jam kosong. Terus apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Nggih Pak Ganda, jadi di sini tuh saya ingin sharing kepada Pak Ganda tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya, terutama untuk beberapa murid saya yang ada di dalam kelas, Pak Ganda, seperti itu. Oh, boleh. Monggo Bu, monggo. Ada yang bisa saya bantu apa? Nggih. Gini Pak Ganda, beberapa murid saya itu anak-anak kelas 12 terutama itu terpilih untuk tim sepak bola di U19 dan U20. Jadi mereka ada latihan tambahan di jam sekolah. Jadi beberapa anak saya itu kita 5 sampai 7 anak itu ada yang terpilih di tim itu. Tidak satu kelas sih, satu kelas ada yang 2 anak, ada yang 3 anak, ada yang hanya sendiri. Tapi dengan beberapa anak ini itu terjadi beberapa permasalahan, yaitu satu anak aman karena dia masuk seperti pelajaran biasa ya, masuk kemudian di jam setelah istirahat dia izin. Tapi ada 5 anak ini yang dia tidak mengikuti pelajaran sama sekali Pak Ganda. Jadi dia tidak masuk. Jadi dalam 1 minggu itu dia hanya masuk sehari gitu aja. Akhirnya yang terjadi adalah beberapa teman-teman guru mata pelajaran komplain ke saya, ini gimana dengan anak ini gitu. Seperti itu Pak Ganda. Ini yang menjadi masalah buat saya seperti itu. Oh, baik. Dari cerita Bu Vivit tuh saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya tujuan Bu Vivit untuk murid-muridnya itu bagaimana? Iya, saya sih kepinginnya itu murid-murid saya itu satu mengikuti pelajaran juga Pak Ganda. Jadi kita tidak melarang mereka untuk mengikuti minat bakatnya mereka, tapi pilihannya adalah pelajaran yang di sekolah wajib itu harus diikutin gitu, sehingga imbanglah antara pelajaran dengan kegiatan di luar sekolahnya dia. Seperti itu sih Pak Ganda, mau saya seperti itu karena nilai mereka juga akhirnya berpengaruh juga. Banyak beberapa dari mereka yang nilainya di mata pelajaran wajib peminatan terutama, kan mereka rata-rata anak MIPA ini, peminatan matematika minat, fisika, kimia itu jatuh nilainya di bawah KKM. Nah kalau pelajaran mau saya, kalau dia belajar dengan imbang antara sekolah dengan kegiatan luar, insya Allah kan kita berkeinginan untuk anak ini tidak jatuh di nilai mata pelajaran peminatannya. Seperti itu Pak Ganda. Baik, nggih. Sekarang kita lihat dulu ya, apa peluang dan sisi positif yang dimiliki guru, terutama panjenengan, dalam memecahkan masalah ini, Bu. Peluang saya sih karena saya guru mapel juga, dan kebetulan saya juga berperan sebagai punya tanggung jawab di kesiswaan, sehingga saya punya peran besar dalam mengatur jadwal mereka Pak Ganda, terutama yaitu tadi mungkin saya akan bisa, saya punya kekuasaan, saya punya kelebihan untuk mengatur jadwal mereka sehingga dia bisa mengikuti pelajaran terlebih dahulu atau latihan dengan konsekuensi datang terlambat, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Terus kalau boleh saya tanya nih, dulu pada saat murid Ibu, apakah juga ada yang tidak mengikuti pelajaran seperti hal ini? Kira-kira Bu Vivit dulu melakukan apa pada waktu dulu jika ada? Ada Pak Ganda. Ada Ada karena
di sekolah saya pun tidak hanya sekali ini saja sih anak-anak yang berprestasi seperti itu, berprestasi non akademik. Sehingga solusi awal kemarin itu saya akhirnya mengatur jadwal mereka sehingga mereka itu latihannya dipindah jam 5 pagi, jam 5 akhirnya mereka surat izinnya adalah surat izin datang terlambat. Mereka datang di jam pembelajaran ketiga, jadi dia tidak mengikuti pembelajaran jam pertama dan kedua, seperti itu Pak Ganda. Berarti itu tadi ya, kira-kira kalau solusi lain Bu, selain solusi yang Bu Vivit sebutkan barusan untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain Bu Vivit yang tadi karena menjadi wali kelas mengatur jamnya, kira-kira ada apa buatan nggih? Saya sih kepinginnya saya juga mengundang orang tua ini Pak Ganda, mengundang orang tua dari anak-anak saya tadi, kita ajak diskusi bersama bagaimana baiknya untuk putra-putrinya mengikuti pelajaran juga tetap, kemudian kegiatannya di U19 dan U20 tetap berjalan seperti itu. Saya pengennya seperti itu Pak Ganda. Selain juga saya juga pengen ada kolaborasi dengan beberapa teman-teman saya Pak Ganda terkait anak-anak saya tadi. Nah, dari beberapa solusi yang panjenengan sampaikan ya, ada 2 tadi. Kira-kira yang mana yang lebih bisa dilakukan dahulu nggih untuk diterapkan kepada murid panjenengan? Yang mengatur jadwal Pak Ganda, saya sangat-sangat bisa untuk memberi toleransi bahwa dia latihan di pagi hari atau latihan di sore hari. Kalau latihan di sore hari berarti dia nanti izinnya setelah istirahat kedua gitu, atau latihan yang pagi hari tadi Pak Ganda. Itu yang sangat-sangat besar, karena kalau mengundang orang tua pun kadang kita memerlukan waktu ya Pak Ganda, karena apa ya, mengundang orang tua itu kadang kalau orang tuanya bekerja itu kita ini susah untuk memanggil beliau itu untuk datang di jam-jam kerja mereka, seperti itu Pak Ganda. Ya, baik, artinya kan Bu Vivit sudah bisa menemukan jalan keluar gitu untuk murid panjenengan tersebut. Nah, apakah dari solusi yang panjenengan sebutkan tadi, panjenengan membutuhkan peran atau bantuan dari rekan sejawat napa mboten Bu Vivit? Oh ya, sangat membutuhkan Pak Ganda. Karena mohon maaf kalau saya harus memanggil orang tua, saya juga harus melibatkan guru bimbingan konseling artinya. Kemudian saya juga butuh kerjasama dengan beberapa teman-teman yang teman-teman guru mata pelajaran yang mereka tinggalkan, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang pelajarannya ditinggalkan oleh murid tersebut, pasti saya membutuhkan beliau-beliau itu untuk memberikan tugas tambahan untuk menggantikan jam mereka yang hilang seperti itu. Nah iya, baik, Bu Vivit sudah menemukan juga rencana pelaksanaannya bersama rekan sejawat. Kira-kira target Bu Vivit untuk memecahkan masalah ini itu butuh waktu berapa lama Bu? Kalau langsung memberikan arahan kepada anak saya sih, saya bisa secepatnya Pak Ganda. Tapi kalau memanggil orang tua ini saya harus mengatur jadwal, karena saya juga melihat kesibukan dari orang tua dari peserta didik saya sih. Jadi kurang lebihnya mungkin 1 minggu, tapi setelah 1 minggu tentunya saya juga berkeinginan untuk memantau anak tersebut Pak Ganda, supaya tidak lost lagi. Dalam arti kata, nanti 1 minggu berjalan kemudian saya tidak memberikan pengawasan atau memantau di mana anak saya tersebut, saya takutnya dia kembali lebih asik bermain lagi, seperti itu. Baik Bu Vivit, kalau begitu monggo segera dilaksanakan aksi tersebut. Kalau begitu Bu Vivit tadi kan ngendikan butuh waktu 1 minggu untuk manggil orang tua. Kalau begitu bagaimana kalau
2 minggu lagi kita akan bertemu melaksanakan refleksi tentang kegiatan Bu Vivit yang sudah dilaksanakan. Kita bahas nanti apa kendalanya, bagaimana cara mengatasinya, apa keberhasilannya dan sebagainya. Nonton Bu? Iya, terima kasih Pak Ganda atas bantuannya. Hari ini saya juga sudah bisa agak plong hati karena bisa sharing dengan Pak Ganda. Semoga dengan rencana-rencana saya itu bisa berhasil dan saya bisa memantau perkembangan dari anak saya tersebut. Terima kasih Pak Ganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivit.